got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Fitri Aisyah dari kelas 1C Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama yaitu menyimak, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Tetapi di video ini saya akan hanya menjelaskan satu poin saja dari keempat keterampilan berbahasa tersebut, yaitu menyimak. Sebelum kita masuk dalam pembahasannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari menyimak. Nah teman-teman, pengertian menyimak adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menafsirkan pesan lisan yang disampaikan oleh orang lain. Keterampilan ini melibatkan pemahaman terhadap inti pesan, detail, serta nuansa yang mungkin terdapat dalam percakapan atau presentasi. Keterampilan menyimak merupakan salah satu bentuk keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, yang berarti bukan hanya sekedar mendengarkan saja bunyi-bunyi bahasa, melainkan sekaligus memahaminya. Selain dari pengertian menyimak, ada pun tujuan menyimak, yaitu untuk belajar agar memperoleh pengetahuan dari pembicara, mengevaluasi, mengapresiasi materi, mengkomunikasikan ide-ide, membedakan bunyi, memecahkan masalah, dan untuk meyakinkan. Selain tujuan, ada pun juga 4 fungsi menyimak, yaitu yang pertama membuat hubungan antar pribadi lebih efektif, yang kedua memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi, yang ketiga dapat memberikan respon yang tepat, dan yang terakhir atau yang keempat untuk mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis menyimak. Ada 2 jenis menyimak, yaitu yang pertama menyimak intensif, yang kedua menyimak ekstensif. Nah, penjelasan dari menyimak intensif adalah menyimak yang diarahkan pada suatu yang jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Dalam hal ini harus diadakan suatu pembagian penting, yaitu diarahkan pada butir-butir bahasa sebagai bagian dari program pengajaran bahasa atau pada pemahaman serta pengertian umum. Yang kedua yaitu menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah kegiatan menyimak yang membahas hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas, tidak perlu adanya bimbingan langsung dari seorang guru atau dosen. Dan menyimak ini disebut sebagai proses menyimak yang dilakukan sehari-hari. Ada 8 tahapan menyimak yang terdiri dari 5 tahapan. Yaitu yang pertama, isolasi. Pada tahapan ini, menyimak mencatat aspek-aspek intelektual, kata lisan, dan memisah-misahkan atau mengisolasikan bunyi-bunyi, ide-ide, fakta-fakta, organisasi-organisasi khusus, begitu pula stimulasi-stimulasi lainnya. Yang kedua, identifikasi. Pada tahapan ini, stimulasi tertentu telah dapat dikenal, maka suatu makna atau identifikasi pun diberikan kepada setiap butir yang berdikari itu. Yang ketiga, integrasi. Pada tahapan ini kita dapat mengintegrasikan atau menyatupadukan apa yang telah kita dengar, informasi lain yang telah kita simpan dan rekam dalam otak kita. Karena itulah pengetahuan umum sangat penting dalam tahapan ini. Yang keempat, inspeksi. Pada tahapan ini, informasi yang telah kita terima dikontraksikan dan dibandingkan dengan segala informasi yang telah kita miliki mengenai hal tersebut. Yang kelima atau yang terakhir, interpretasi. Pada tahapan ini kita secara aktif mengevaluasi apa-apa yang kita dengar dan menelusuri dari mana datangnya semua itu. Kita pun mulailah menolak dan menyetujui, mengakui, dan mempertimbangkan informasi tersebut
ke penjelasan singkat tentang salah satu keterampilan berbahasa, yaitu menyimak. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.